Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Amolase dengan NIM channel D02040. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemotongan PPh pasal 23. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atau pemotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN atau bentuk usaha tetap atau BUT dari modal penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 141 atau PMK 03/2015 tentang jenis jasa lain yang dipotong PP pasal 23. Yang ketiga ada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 04 PJ 2017 tentang bentuk, isi, dan tata cara pembuatan bukti pemotongan PP pasal 3 dan atau pasal 26 serta pelaporannya. Lalu objek dan subjek pajak PPh pasal 23. Objek yang dikenakan PP Pasal 23 meliputi penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT berupa: pertama, dividen, kedua ada bunga, ketiga ada royalti, yang keempat ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kelima ada jasa teknik manajemen konstruksi konsultan dan jasa lainnya, yang keenam ada hadiah dan penghargaan. Subjek pajak PP pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam objek PPh 23. Tarif PPh pasal 23. Yang pertama, dividen bunga royalti hadiah itu dikenakan 15% dari jumlah bruto. Yang kedua, ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, maka dikenakan tarif sebesar 22% dari jumlah bruto. Sedangkan imbalan jasa, semua termasuk jasa-jasa teknik, manajemen, konsultan, itu dikenakan 2% dari jumlah bruto. Dengan catatan, bila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya dikenakan lebih tinggi 100% dari tarif normal. Saat terutang dan mekanisme pemotongan. PPh Pasal 23 terutang pada saat pertama dibayarkannya penghasilan kepada penerima atau telah jatuh tempo pembayaran atau penghasilan tersebut telah tersedia untuk dibayarkan. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan tersebut. Mekanisme penyetoran dan pelaporan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak menggunakan kode akun pajak 411124 dan kode jenis setoran 100. Yang kedua ada pelaporan disampaikan melalui e-buku verifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga ada bukti pemotongan. Pemotongan wajib membuat dan memberikan bukti potong PPh pasal 3 kepada pihak yang dipotong. Pengecualian PPh pasal 23. PPh pasal 23 tidak dikenakan atas yang pertama ada penghasilan yang dibayar kepada wajib pajak yang dikenakan PPh final. Kedua ada penghasilan yang dibayarkan kepada bukan subjek pajak. Yang ketiga ada dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha dalam negeri tertentu sesuai syarat UU HPP. Yang keempat ada pembayaran kepada bank atas bunga simpanan atau jasa keuangan lainnya. Nah, contoh perhitungan. Contoh perhitungan yang pertama ada tentang jasa konsultan. Nah, PT ABC membayar jasa konsultan kepada PT DIF sebesar 50 juta. Kedua pihak memiliki NPWP. Nah, karena dia memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 2%. Nah, karena termasuk jasa. Nah, karena termasuk jasa dikenakan tarif 2%. Jadi 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta. Maka PT ABC hanya membayarkan 50 juta kurang 1 juta sebesar 49 juta negara.
dan menyetorkan Rp 1 juta ke kas negara. Lalu, bagaimana yang tidak memiliki NPWP? Nah, jika PT DEF tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 200%. Dikali 2%, maka didapatkan 4%. Maka didapatkan 4% dikali 50 juta, jadinya 2 juta. Maka PT DEF harus menyetorkan ke kas negara sebesar 2 juta. Kesimpulan, PP Pasal 3 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas pembayar penghasilan tertentu kepada wajib pajak dalam negeri atau BUT. Jenis penghasilan menjadi objek antara lain dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan jasa tertentu. Pemahaman yang baik terhadap objek, tarif, mekanisme, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sangat penting agar wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi. Dengan penerapan yang tepat, PP Pasal 23 membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan dan berkontribusi pada penerimaan negara. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.